susah hati. Sejak akhir tahun 2000, Air matanya berlinang, begitu pula di Indonesia. masih Sampai hari ini tercatat 221 saudara kita meninggal karena virus corona. Keadaan ini memberikan dampak pada banyak segmen kehidupan. Perekonomian Indonesia terguncang tentu saja. Banyak perusahaan yang merumahkan para karyawannya. Dan pada usaha yang lini kecil, banyak sekali para pelaku usaha yang kesulitan menjalankan usahanya. Tidak dalam sisi ekonomi saja yang mengalami keguncangan. Dunia pendidikan juga kembali harus menyesuaikan dengan keadaan yang menimpa bangsa kita sekarang ini. Proses pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di ruang kelas, terjadi interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, sekarang ini harus dilaksanakan melalui daring atau online. Perubahan proses ini tentu saja tidak bisa terjadi serta-merta begitu saja. Banyak yang mendukung, banyak juga yang menolak. Nah, berikut ini ada beberapa cuplikan komentar dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim terkait dengan masalah pelaksanaan pembelajaran secara online. Silakan disimak. Menurut saya, sistem pembelajaran online sangatlah efektif untuk saat ini, karena saat ini pemerintah sangat menganjurkan untuk tidak berkerumun. Jadi sistem ini sangatlah efektif. Tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau kita serius, kita menikmati, kita mau berusaha semaksimal mungkin, insya Allah paham lah, ada jalan. Menurut saya pembelajaran online itu tidak bisa diterapkan di semua pembelajaran. Salah satunya misalnya adalah tentang bagaimana diskusi kita terkait tentang pembelajaran kita. Karena tidak semua pembelajaran online itu menjawab tentang bagaimana dan seharusnya apa yang memang kita tanyakan. Karena di dalam diskusi langsung itu akan ada perbedaannya dengan diskusi online. Jadi menurut saya diskusi online memang efektif secara waktu dan efisien terhadap tenaga, tempat dan sebagainya, tetapi itu tidak menjawab tentang beberapa pertanyaan yang memang itu harus dijawab dengan cara bertemu langsung, face to face atau tatap muka. Di sini harapan saya tentang kuliah online yaitu semoga kuliah online ini bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan sebaik mungkin dengan menggunakan media yang sekiranya mudah diakses oleh mahasiswa seperti WhatsApp. Kemudian harapannya semoga adanya keseimbangan dan kemudian lebih sering diadakan diskusi online. Harapan saya dalam pembelajaran online kali ini adalah yang pertama, saya harap pembelajaran online ini segera berakhir dan pandemi virus COVID-19 ini juga segera berakhir. Yang kedua, saya harap dosen-dosen lebih aktif lagi memberikan materi dibandingkan memberikan tugas. Dan diharapkan juga dosen memberikan materi dahulu sebelum memberikan tugas kepada mahasiswanya. Yang ketiga adalah saya berharap keringanan waktu atau kefleksibelan waktu dosen dalam perkuliahan online ini. Karena kita tahu sekarang seluruh mahasiswa telah berada di rumah, jadi tidak semua daerah koneksi internetnya baik. Menurut saya itu pembelajaran untuk saat ini yang dikarenakan karena Corona 19 ini saya rasa kurang efektif. Karenanya apa? Ya mungkin di awal-awal kita mikirnya itu kalau di rumah sambil belajar enak ya, bareng sama orang tua, keluarga, bisa main sama adik, bisa sama kayak ya bisa disambi gitulah istilahnya ya, orang Jawa bilang ya. Tapi menurut saya nggak efektif. Karena apa? Ternyata yang saya pikirkan itu ya mungkin sedikit banyak ada persamaan kayak gitu, kita bisa kuliah, bisa sama keluarga, tapi dari kampus sendiri itu kurang kayak memberikan keefektifan dalam mungkin ketika pembelajaran online itu seperti apa, ketika ngasih materi seperti apa. Tapi kebanyakan dosen itu malah ngasihnya itu tugas. Mungkin kesalahpahaman di sini belajar online itu
kayak pekerjaan rumah atau PR gitu ya, atau waktu zaman SD dikasih PR gitu ya. Itu malah sebaliknya. Yang dimaksud di sini kan pembelajaran kuliah, kan jelas namanya kuliah online, bukan PR, bukan ya. Nah, ini menurut saya itu kurang efektif. Melihat kondisi seperti ini, ya seenggaknya kalau misal sama-sama di rumah sibuk, seenggaknya ada waktu 1 jam dari dosen ngasih materi, di mana materi nanti kalau nggak bisa disampaikan secara langsung, seenggaknya malamnya atau apa bisa dipelajari. Jadi ketika nanti ada UTS ataupun UAS, kita juga siap. Untuk masalah kuliah online sendiri, bagaimana cara kita menyikapinya? Jika kita menyikapinya dengan santai, dengan bersukaria, itu semuanya akan terasa baik-baik saja. Di sini saya mungkin akan menyampaikan tentang masalah kelebihan dan kekurangan. Di kelebihannya sendiri, kita dapat berkuliah online dimanapun saja kita berada, baik di rumah, di tempat-tempat yang lain juga kita dapat laksanakan dengan baik. Serta kuliah online juga ini bisa menghemat biaya transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Nah, selain itu kita dapat pembelajaran kita secara fleksibel. Karena apa? Kita bisa bertanya lewat chattingan. Terkadang kalau kita secara langsung itu kita ada rasa takut, minder dan yang lainnya. Itu juga bisa membuat proses pembelajaran juga lebih baik. Selain itu, posisi positifnya itu kita bisa membuat mahasiswa maupun pelajar itu bisa bertanggung jawab dan kreatif dalam mengerjakan sesuatu hal. Saya di sini mau memberikan tanggapan mengenai perkuliahan dengan sistem daring. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, di sini saya tidak keberatan apabila Bapak Ibu dosen itu memberikan. Tapi yang jadi masalah itu ketika Bapak Ibu dosen memberikan tugas tapi sebelumnya tidak memberikan materi. Bagaimana kita bisa mengerjakan tugas tersebut kalau tidak ada materinya, Pak? Untuk memberi materi itu kan tidak harus lewat live chat, itu bisa lewat PowerPoint atau lewat voice note juga bisa. Ada beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam kuliah online ini. Beberapa kendalanya adalah yang pertama mengenai keefektivitasan sistem kuliah online ataupun daring. Jika kita bandingkan antara sistem kuliah online dan tatap langsung, kita dapat merasakan perbedaannya, yaitu lebih efektif sistem kuliah tatap langsung. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman yang kurang antara tenaga pendidikan dan mahasiswa, yang kemudian ini dimanfaatkan sehingga pembelajarannya tidak efektif. Harapannya dengan diadakannya pembelajaran online kali ini, kita sebagai mahasiswa harus giat dalam mempelajari mata perkuliahan yang ada. Kita harus semangat dalam situasi apapun, karena sejatinya tiada kata terlambat, tiada kata henti untuk mencari ilmu. Menurut saya pembelajaran online itu kurang efektif karena ketika kita belajar di kelas kita lebih bisa memahami materi yang telah disampaikan kepada dosen kepada kita, sehingga ketika kita melakukan pembelajaran secara online kita tidak fokus terhadap apa yang disampaikan dosen kepada kita, karena kita lebih fokus pada urusan yang lain yang tidak menyangkut dalam pembelajaran tersebut. Menurut saya pembelajaran ini bukanlah metode yang mengubah dari pembelajaran tatap muka, ataupun bukan pula membebani para mahasiswa dengan berbagai tugas. Tetapi pembelajaran ini lebih mendorong agar mahasiswa lebih kreatif dalam mengakses sumber pengetahuan, mengasah wawasan, dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa tanggapan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Said Hasim terkait dengan pelaksanaan pembelajaran online untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah supaya virus corona ini tidak semakin menyebar. Untuk mencapai proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan dosen dan juga mengakomodir kebutuhan mahasiswa, maka perlu diadakan satu kesepahaman tentang apa yang diinginkan mahasiswa dan apa yang diinginkan dosen. Untuk itu, perlu sekiranya kita juga mendengarkan bagaimana saran dan masukan dari mahasiswa untuk mencapai proses pendidikan, proses pembelajaran yang jauh lebih baik.
Berikut ini ada potongan saran dan masukan dari para mahasiswa. Silakan kembali disimak. Harapan saya untuk pembelajaran online adalah semoga pembelajaran online tetap mampu mengamalkan tujuan dari pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan pengembangan metode-metode pembelajaran yang demokratis, dinamis, menjunjung tinggi kritisisme, kesadaran nalar, serta kreativitas. Selain itu, saya juga berharap bahwa pembelajaran online yang hanya menitik beratkan pada pemberian tugas tanpa diimbangi dengan penyampaian materi maupun diskusi bisa segera diakhiri. Karena seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab, bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengakomodasi bakat dan keterampilan, bukan pendidikan yang memberi beban. Harapan dari saya dari kuliah daring ini tetap bisa menjaga mutu dari pembelajaran yang diberikan. Maka dari itu semua saya harapkan bagi mahasiswa untuk melakukan komunikasi sebaik mungkin dengan dosen terkait agar mendapatkan hak dan bisa melaksanakan kewajiban dengan sebaik mungkin. Mempunyai harapan tentang sistem pembelajaran kuliah daring agar lebih difasilitasi dan diperhatikan dalam prosesnya yang saat ini dilaksanakan, dan tentu hasilnya nanti juga perlu diperhatikan sebab dengan masih banyaknya kendala-kendala dalam pelaksanaannya, banyak sekali esensi pergaulan yang belum terpenuhi seperti soft skill yang tak biasa dan hard skill yang prosesnya belum maksimal. Mahasiswa juga apabila ada di rumah harus membantu sekitar sebagai bentuk pengabdian diri kepada masyarakat. Pemerintah dan universitas seharusnya mengupayakan untuk menggandeng banyak pihak yang menyediakan portal-portal daring. Namun kebijakan-kebijakan tentang pembelajaran online ini harus di bawah Kementerian Pendidikan. Selanjutnya yaitu pemerintah juga harus bisa mengurangi ketimpangan akses infrastruktur digital dari kota besar dengan kota-kota kecil yang ada di Indonesia dengan cara meningkatkan akses internet dan juga meningkatkan kapasitas bandwidth yang ada. Pembelajaran daring atau online ini, yang pertama yaitu melatih kepercayaan diri anak, yang kedua belajar menjadi lebih efisien, kemudian yang terakhir yaitu pelajaran lebih mudah tertangkap. Yang pertama, melatih kepercayaan diri anak. Belajar online secara tidak langsung itu bisa meningkatkan kepercayaan diri anak, sebab tak sedikit anak yang merasa takut dan malu untuk menyampaikan pendapatnya di kelas. Banyak yang memperhatikan mereka berbicara, namun dengan kelas online ini sikap gugup bisa perlahan hilang karena dilatih dengan diskusi tanpa bertatap muka. Di sisi positifnya, memang pembelajaran daring ini lebih menghemat waktu, menghemat biaya, dan pemerataan pendidikan pun berjalan dengan baik, sehingga yang tidak bisa bekerja atau punya halangan dengan kondisi geografis dan biaya yang lain, pembelajaran daring menjadi salah satu kunci untuk mereka yang tidak bisa mengakses bisa mengikuti atau menjalankan pendidikan dengan baik. Oh my god! Wow! Negatifnya sendiri itu juga banyak. Yang pertama, tidak semua wilayah itu terakses internet dengan baik, sehingga bagi mahasiswa atau siswa yang tidak mempunyai koneksi internet atau jaringan itu akan merasa kesulitan. Yang kedua, mungkin dari pendidiknya juga atau pengajarnya, pendidikan daring ini sangat memerlukan persiapan yang begitu matang, sehingga di saat kondisi yang seperti ini diharapkan untuk materi yang disampaikan oleh pengajar itu menggunakan fasilitas multimedia baik video, gambar, atau animasi, sehingga kita tidak merasa jenuh dengan keadaannya seperti ini. Saya harap dalam pembelajaran online ini bisa terus dilaksanakan, bukan hanya di saat
pandemi virus corona saja. Dan juga saya berharap ada keringanan kuota internet. Meskipun sudah ada kuota gratis 30 GB, tapi kuota tersebut hanya bisa digunakan untuk ruang guru saja, tidak pada aplikasi lain seperti Zoom, Classroom, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin memberikan tanggapan ataupun saran terkait dengan perkuliahan online. Perkuliahan online ini agar segera dimaksimalkan sebaik mungkin terkait dengan sistem ataupun prasarananya. Semestinya menggunakan media yang bisa dijangkau seperti kayak grup WhatsApp atau YouTube dan lainnya. Itu untuk memudahkan mahasiswa dalam berdiskusi terkait materi yang akan disampaikan pada kuliah online tersebut. Dan juga diharapkan dosen juga memberikan terkait materi itu yang seimbang dengan materi yang akan disampaikan atau sering berdiskusi terkait materi tersebut di grup ataupun WhatsApp tersebut. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita semakin meningkatkan ibadah kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, keluarga kita, dan lingkungan terdekat kita terjauh dari wabah ini. Dan tentu saja semoga perkuliahan kita, proses pembelajaran kita bisa kembali normal, bisa bertatap muka langsung di dalam ruang kelas. Tingkatkan optimisme kita, kurangi kepanikan, karena kepanikan merupakan salah satu sebab menurunnya imun tubuh. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.